Selamat sore kawan-kawan setiap pemelotot channel YouTube kami ya, Mazhab Semolawari. Bersama kami dengan ke diskusi yang kedua di sore ini di Menuju Senja ya. Saya teringat kepada salah satu seseorang yang mengatakan bahwasanya hidup ini cukup indah ketika kita bisa bahagia. Ya. Nah, tapi saya masih bingung, kebahagiaan itu yang seperti apa? Nah, mungkin tema kali ini adalah temanya adalah kebahagiaan dan bagaimana cara mencari sebuah kebahagiaan itu. Nah, menurut saya sendiri, saya sangat sulit untuk mendefinisikan arti bahagia itu seperti apa. Nah, karena di sini kita berdiskusi, maka nanti kita akan mencoba untuk mendiskusikan bersama teman-teman yang ada di sini. Di sini juga ada pakar Sumeh, ya, Pak Didin. Tapi orangnya kelihatannya nggak Sumeh saat ini. Tapi nanti bisa menjelaskan apa itu Sumeh. Nah, menurut saya bahagia itu adalah ketika kita bisa merasakan sebuah keharmonisan, ketentraman jiwa dalam menjalani hidup ini. Terlepas ketika kita tidak mempunyai masalah apapun, kita mempunyai masalah yang sangat berat atau sulit, kita bisa melaksanakannya dan menjalankannya secara tenang, santai dan sebagainya. Itu menurut saya bahagia. Nah, mungkin kawan-kawan di sini bisa menjelaskan. Mungkin Pak Didin sebagai pembuka silakan menjelaskan apa sih itu kebahagiaan. Monggo. Terima kasih Saudara Fajar Eko Pambudi. Kalau saya ditanya tentang what is the meaning happiness, apa bahagia itu, saya bingung karena saya punya pendapat mengenai bahagia itu berbeda dengan menurut umumnya. Bagi saya kebahagiaan itu tidak ada, tetapi dia harus tetap perlu diadakan dalam rangka untuk dipancang menjadi target, menjadi cita-cita, sehingga orang sejatinya tidak pernah bahagia, tetapi selalu proses mengejar ke arah bahagia, tetapi bahagianya sendiri tidak pernah tersentuh. Mengapa? Karena bahagia itu adalah cita-cita yang abstrak, yang absurd. Nah, barangkali versi barat dengan versi kita orang timur berbeda memaknai tentang kebahagiaan. Kebahagiaan bagi barat mungkin dimaknai sebagai rasa puas, rasa sukses, rasa suka, rasa senang. Yang biasanya ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran yang sifatnya materialistis, pragmatis. Sehingga ada semacam nilai yang berkembang di sana. Barang siapa yang telah mencukupi atau bahkan berkelimpahan materi, maka itu dijadikan tolak ukur untuk menyebut seseorang tersebut telah bahagia. Tapi bagi orang timur nampaknya makna bahagia itu tidak ke arah materialistis, tetapi lebih dimaknai sebagai sebuah situasi kebatinan di mana seseorang ketika nafsunya tenang, ketika nafsunya tidak kemerungsung, ketika sumeleh, sabar, tawakal, nerimo yang pandung, justru di situ manusia Jawa menemukan apa itu yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, dari perbedaan pemaknaan atas kata bahagia semacam ini beserta alat-alat ukurannya, maka dua kubu pemikiran ini harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir. Sehingga diskusi kali ini saya berharap teman-teman tidak mensalah tafsiri kebahagiaan menurut orang timur yang kemudian Anda sikapi, Anda respon sebagai kebahagiaan menurut versinya barat. Karena dari akar masalahnya sudah barang tentu berbeda. Untuk itu, supaya tidak hanya saya dan Fajar Eko Pambudi yang berbicara, saya juga ingin membebankan
wacana tentang bahagia ini kepada yang lain. Bisa kita mulai dari Bagus, monggo. Buat whatever, apa saja. Bahagia. Iya, kalau secara ilmuwan psikologi di barat sendiri baru diketahui bahwa emotional intelligence itu lebih berperan dalam kesuksesan seseorang, baru disadari baru akhir ini abad ini. Jadi kalau kita tahu dulu waktu SD, yang sering kita dapat adalah tes kecerdasan atau tes IQ. Jadi setiap anak akan berlomba-lomba untuk mendapatkan angka skor tertinggi untuk tes kecerdasan IQ. Sedangkan setelah dilakukan kajian secara modern lagi, bahwa ternyata IQ itu hanya berperan sedikit dalam kehidupan manusia. Yang lebih besar adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Jadi secara peradaban dan kebudayaan di timur dan barat sudah berbeda. Jadi kalau di barat baru menyadari bahwa kecerdasan emosional itu penting baru abad-abad ini, sedangkan di peradaban timur kecerdasan emosional itu penting untuk diketahui, dan tidak hanya sampai diketahui saja, tapi juga bagaimana cara mengelola emosional itu sendiri. Iya, jadi dari tinjauan pengelolaan emosional dan intelijensi tadi sudah dikupas oleh Bagus Subagio untuk dicari benang merahnya terhadap konsep kebahagiaan. Saya tiba-tiba teringat Need for Achievement yang diusung oleh David McClelland. Dia menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu di luar yang pernah diusung oleh Abraham Maslow tentang teori hierarki kebutuhan atau teori motivasi. Ternyata ada kebutuhan lain yang juga penting. Misalnya adalah kebutuhan tentang keinginan untuk berprestasi. Nah, bagi orang-orang expert, orang-orang karir, orang-orang yang kreatif, ternyata perasaan bahagia itu baru bisa diperoleh manakala mereka telah mencapai suatu sukses di dalam berprestasi. Sehingga achievement inilah yang merangsang atau menstimuli kelenjar kebahagiaan di dalam metabolisme dirinya. Nah, tetapi kalau ini dikaitkan dengan teori EG, bahwa pada dasarnya manusia itu malas, mau enaknya sendiri, mau mudahnya, dan mau untungnya saja. Nah, ketika berhadapan dengan orang sejenis ini, maka perlakuan kita terhadap orang semacam itu tentu harus dengan pendekatan instruksional, harus dengan pendekatan otoriter, sehingga reward and punishment berjalan di sana. Nah, untuk mengatmosferi rasa bahagia pada orang-orang sejenis ini tentu butuh sebuah situasi atau kepemimpinan yang tangan besi. Nah, sebaliknya ada orang itu yang tipenya pada dasarnya manusia itu ingin selalu dianggap, ingin selalu eksistensinya akui, dan ingin selalu banyak berbuat. Nah, pengakuan-pengakuan dari pihak lain inilah yang mendorong dia untuk selalu berbuat dan selalu ingin membuat prestasi, sehingga didapatlah eksistensi dirinya. Sehingga kepemimpinan yang menghadapi manusia jenis ini sudah barang tentu tidak menggunakan dengan pendekatan instruksional, tetapi lebih menggunakan pendekatan inspiring atau bahkan menggunakan pendekatan motivasi. Hanya perlu dirangsang saja, orang itu sudah akan berkarya.
Ketika karya itu sudah maksimal, kemudian itu diperoleh pengakuan, maka disitulah letak kebahagiaan tipe manusia sejenis itu. Nah, ada juga tipe-tipe barangkali yang bisa kita kategorikan di sini. Kembali ke persoalan Barat Timur. Bagi dunia Barat, orang untuk bisa bahagia, orang harus bekerja keras, etos kerja tinggi, disiplin waktu, kemudian penghargaan atas reward atas jeripaya dan sebagainya, ini sangat ketat sekali. Tetapi bagi Timur, kebahagiaan itu nampaknya sangat sederhana, sehingga secangkir kopi pahit dengan sebatang rokok di antara teman-teman seiring itu ternyata sudah bisa membuat orang tertawa. Artinya orang Timur untuk bisa tertawa itu ternyata hanya membutuhkan sesuatu yang sederhana dan teramat murah. Orang sudah bisa tertawa, bisa happy. Sehingga orang Timur kalau dinilai malas, saya kurang setuju, karena sebenarnya mereka bukan malas. Mereka hanya sangat paham bagaimana cara mengelola kebahagiaan dengan cara-cara yang amat sederhana. Orang Barat untuk mengejar kebahagiaan, mereka harus kaya terlebih dahulu. Setelah kaya, uangnya dibelanjakan untuk membeli kebahagiaan dengan cara pergi ke daerah tropis, bisa kongko-kongko di ke warung-warung kopi yang bagi mereka eksotis. Di situ orang Barat baru bahagia. Ditilik dari dua peristiwa Barat dan Timur semacam itu, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa cara pengejaran orang Barat atas kebahagiaan nampaknya lebih sengsara ketimbang cara-cara orang Timur menggapai kebahagiaan. Saya kira semacam itu yang bisa kita jadikan uraian atau bandingan tentang tema bahagia. Namun barangkali dari sudut gender kita juga bisa kupas lagi nih. Misalnya bahagianya lelaki dengan bahagianya perempuan itu ada perbedaan tidak? Kalau ada titik-titiknya di sebelah mana? Barangkali bisa dikupas lebih lanjut oleh Mbak Ajeng. Saya silakan Mbak Ajeng. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin dalam hal ini kalau dalam sudut pandang saya bahwa kebahagiaan seorang perempuan biasanya terukur dari mana ketika seorang perempuan itu dapat mengekspresikan yang ada dalam pikirannya, dalam arti sejauh ini perempuan karena budaya-budaya yang menuntut agar perempuan itu merdeka, bahwa sebenarnya kalau kita kembali lagi pada sejarah seorang perempuan, bahwa perempuan itu kebanyakan merasa bahwa dirinya itu belum merdeka. Sejauh ini kan banyak sekali yang menganggap kalau perempuan ini masih terangkai terbuai sama yang namanya peraturan-peraturan ataupun sebuah adat yang memang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk manusia itu sendiri. Kalau menurut saya sih perempuan kebahagiaan perempuan itu terletak pada bagaimana dia mampu mengekspresikan sebuah entah itu dalam sebuah prestasi karya ataupun sebuah fashion ataupun sebuah tujuan dalam dirinya, di mana dia ingin merdeka gitu. Kalau dalam pandangan saya sendiri sih mungkin itu tadi ada kebahagiaan khusus yang ada di perempuan. Oke, saya menggaris terbalik. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Mbak Ajeng tadi, kebahagiaan bagi perempuan itu ya gampang-gampang susah. Ada kalanya seorang perempuan hanya bisa memasak dan lalu kemudian dinilai enak sedap oleh teman-temannya, bahkan oleh suaminya. Itu sebuah situasi perasaan yang amat membahagiakan, dan ini tidak bisa dibeli, priceless, tak ternilai harganya. Nah, sebaliknya, jangan pernah mencacat sebuah masakan seorang istri ketika ditanya
bagaimana Mas masakan saya pagi ini. Jangan pernah ngomong tidak enak. Saya bisa meyakinkan pada Anda bahwa besok dan sampai ke waktu yang akan datang, Anda tidak akan memperoleh masakan yang sama. Karena bagi perempuan, tabu dan pantangan masakannya dicacat. Jadi tidak berniat untuk mengajari berbohong, tetapi memperhalus bahasa dengan cara mengapresiasi masakan istri nampaknya diperlukan di sana. Lalu kemudian bagi perempuan, rasa bahagia juga bisa diletakkan pada bentuk tubuh. Mbak Jen tadi sudah menyinggung sedikit. Artinya jangan pernah membicarakan umur pada perempuan. Jangan pernah mempergunakan size atau ukuran tubuh pada perempuan. Karena dua hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak membahagiakan bagi perempuan. Beda halnya dengan lelaki. Lelaki sangat simpel untuk mencapai bahagia. Seperti yang saya buat contoh tadi, asal ada secangkir kopi pahit dan sebatang rokok, lelaki sudah bisa bahagia. Atau seorang suami ketemu dengan koleganya, lalu kemudian sore hari mengajak main tenis lapangan atau futsal, itu sudah merupakan happy tersendiri. Baik, itu saya kira yang bisa saya ambil dari Mbak Jen. Nah, sekarang kebahagiaan dalam konsep umur barangkali bisa dijelaskan oleh Mbak Dinda. Kalau anak gaul itu bagaimana bahagianya, orang dewasa bagaimana, kakek nenek bagaimana? Silakan Mbak Dinda. Kebahagiaan kalau diukur oleh umur. Pak bahagianya. Kelompok kebahagiaan. Kalau misalnya kita dilihat dari segi umur, kalau lihat dari misalnya dari yang sudah tua ya Pak, kalau misalnya saya mulai, kalau biasanya orang tua itu mengukur sebuah kebahagiaan itu tidak dinilai dari sebuah materi, namun sebuah perasaan yang dia miliki. Misalnya dia itu akan merasa bahagia jika dia itu misalnya sudah mendapatkan seorang cucu, terus saat liburan dia disamperin kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Sedangkan kebahagiaan itu yang sudah terlalu tua mungkin ya. Kalau untuk orang-orang dewasa yang sudah menikah, menurut saya kebahagiaan itu bisa dilihat ketika seorang itu bisa mencapai sebuah target atau sebuah kepuasan tersendiri yang sudah dia tentukan. Misalnya dia target di umur sekian dia akan bekerja apa, terus akan menikah dan akan mempunyai anak, seperti itu. Kalau untuk remaja, kebahagiaan itu diukur kalau dilihat dari sekarang dengan zamannya sekarang, kebahagiaan seorang remaja itu diukur ketika dia bisa menjadi sebuah populer mungkin kebanyakan, karena seiring dengan sosmed yang sedang berjalan, sosmed yang membooming seperti sekarang ini, mereka mencari titik kebahagiaan, namun kalau dirasa kebahagiaan itu tidak tulus, jadi hanya sekedar dipajangan, namun aslinya tidak seperti itu. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu dilihat dari batinnya juga, bukan hanya sebuah kepopuleran, sebuah prestis atau sebuah gaya hidup yang harusnya mereka lihat itu sangat berpengaruh terhadap hidupnya, tapi sebuah ketenangan, sebuah output atau goals yang sebenarnya harusnya bermanfaat untuk mereka dan untuk kedepannya. Itu kalau untuk misalnya anak-anak, sebuah kebahagiaan mungkin tidak bisa dijelaskan, karena anak-anak itu mereka hanya bisa merasakan tanpa bisa memikirkan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka merasa bahagia jika mereka bermain, mereka bahagia jika bertemu dengan orang tuanya, mereka bahagia jika mereka bisa berkumpul dengan teman-temannya, seperti itu. Oke. Kalau diklasifikasikan. Ya, itu tadi uraian dari Mbak Dinda, kebahagiaan yang diukur dari umur. Nah, saya juga ingin menggali dari sisi yang unik. Kebahagiaan bagi masyarakat tertentu yang punya kegemaran tertentu.
kebetulan ada Tretan Kacang Solikin di sini. Bagaimanakah masyarakat Madura memaknai bahagia itu terletak pada saat bagaimana masyarakat Madura itu bahagia? Otomatis dengan genre koplonya, silakan Mas Kacang Solikin. Kalau bicara tentang kebahagiaan itu menurut saya simpel sih. Kalau menurut saya kebahagiaan itu mengalir aja, tidak ada pikiran, tidak ada noise dari manapun. Lah, menikmati sebatang rokok kayak gini ini sudah termasuk kebahagiaan. Apalagi ditemani dengan secangkir kopi, ditemani sama teman-teman ngobrol, itu sudah kebahagiaan menurut saya sendiri. Begitu, Pak. Baik, itu tadi uraian kebahagiaan dari teman-teman dengan angle masing-masing. Yang belum kita dengar adalah versi kebahagiaan dari angle seorang starlet yang maha bintang di FISIP ini, yang tentu punya sudut pandang sendiri atas apa itu kebahagiaan. Silahkan Mas Starlet. Ayo Koko, Ya, menurut saya kebahagiaan ketika memiliki jiwa entrepreneur ya, otomatis berbicara dengan penjualan. Jadi suatu ketika aku membeli sebuah produk, menginginkan sebuah produk, tanpa itu bukan buat saya selaku konsumtif maupun untuk orang lain. Namun di sini dari situ saya mencoba agar bagaimana aku membeli, namun hanya sebagai peminat, hobiku hanya membeli, bagaimana mengembalikan uangnya, yaitu dengan menjual. Nah, ketika menjual tersebut dengan begitu senangnya, karena memang hobi saya kan membeli produk yang sebenarnya bukan buat saya pribadi, namun pembelian itu terpenuhi. Nah, setelah itu barulah saya mencoba untuk menjual produk tersebut, sehingga kepuasan untuk hanya sekedar pembelian terpenuhi. Itu aja. Oke, jadi sambil sekalian closing statement karena mau maghrib ini ya. Kebahagiaan yang tadi kita ulas bersama ini ternyata hanya bisa dipegang ukuran-ukurannya saja, indikatornya saja. Kalau kita hanya bisa memandang kebahagiaan dari tanda-tandanya saja, maka pertanyaan berikutnya ini barangkali yang menjadikan kesimpulan. Sebenarnya yang hanya tanda atau ukuran tadi itu ujungnya di mana? Tentu adalah di perasaan, di hati, di kolbu. Sehingga sebenarnya tidak usah kemanapun kita mengejar kebahagiaan, kalau toh ternyata alamat kebahagiaan itu adalah ada di hati masing-masing. Sehingga benar kata agama bahwa di dalam kolbu yang tenang, di dalam nafsu yang mutmainah lah terletak kebahagiaan.